Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa memang nasibku menjadi orang jahat. Memang sudah nasibku menjadi orang yang tidak genah. Atau ketika mengatakan orang lain, oh si A itu, oh si Fulan, sudah dikandani ngeyel, sudah dibilangin susah, memang dia sudah takdirnya menjadi orang jelek, memang dia sudah takdirnya jadi pembuat onar, troublemaker, dan sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidaklah begitu. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada manusia, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, untuk petunjuk, maka Allah mengharapkan manusia manut dengan Al-Qur'an. Allah mengharapkan manusia mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kehidupannya menjadi tertata. Kehidupannya ada tuntunannya. Kehidupannya ada pedomannya. Sehingga menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang alim. Dan bisa merasakan yang namanya nikmatnya hidup karena berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang mengikuti terhadap Al-Qur'an, menjadi orang baik. Lalu bagaimana dengan orang yang berpaling? Allah sampaikan, wa may ya'su an dzikrir rahman. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih. Apa pengajaran dari Allah? Al-Qur'an. Siapa yang tidak menggunakan Al-Qur'an, siapa yang tidak menggunakan pedoman Al-Qur'an, siapa yang tidak menggunakan petunjuknya Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitona fahuwa lahu qarin, maka akan dibiarkan setan menggoda kita, akan dibiarkan setan menguasai kita, selalu membisiki kita. Kemudian fahuwa lahu qarin, akan dibiarkan setan menjadi teman dekat kita. Runtang-runtung dengan kita, soulmate kita, bestie kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dibayangkan ketika seseorang temannya setan dan setan dibiarkan untuk mengganggu kita, untuk memalingkan kita dari kebenaran. Kita bisa bayangkan bagaimana hidupnya sebebas-bebasnya menuruti hawa nafsunya, makan misalkan, sudah tidak pedulikan lagi mana yang halal dan yang haram. Bekerja juga begitu, tidak pedulikan lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang menghasilkan uang halal dan mana yang menghasilkan uang haram, sudah tidak pedulikan lagi. Kenapa? Karena sudah dipengaruhi oleh nafsu setan. Ketika itulah dikatakan menjadi orang yang jelek. Ketika itulah dikatakan menjadi orang yang dolim, orang yang jahat. Manakala semua kehidupannya dikuasai oleh nafsu setan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pesan Allah, wala yasuddannakumus syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
Jangan sekali-sekali dipalingkan oleh syaitan. Karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah wanti-wanti, jangan kita ikuti langkahnya syaitan. Jangan kita ikuti bisikannya syaitan. Karena memang syaitan adalah musuh manusia yang sangat nyata. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana setan itu? Minal jinnati wanas. Dari jin bangsa halus, setan yang membisiki di hati kita, yang selalu membisiki untuk berbuat kejelekan, yang selalu membisiki untuk selalu was-was, khawatir. Dan juga setan dari manusia. Ini yang mesti lebih berhati-hati. Ini yang mesti kita lebih memperhatikan. Kenapa? Karena dari manusia itu bisa jadi dari kawan kita sendiri, bisa jadi dari keluarga kita sendiri, dari anak kita, istri kita, suami kita, ayah kita, ibu kita, dari orang-orang yang sekitar kita. Ini yang berat kadang-kadang. Apapun itu, yang jelas jangan pernah kita mau dipalingkan oleh godaan setan. Siapapun itu. Yang kedua, pesan Allah, fastamsi billadzi uhiya ilai. Berpegang teguhlah pada apa yang sudah diwahyukan oleh Allah. Apa itu Al-Quran? Pegang erat apa yang ada dalam Al-Quran, pelajari, gunakan untuk pedoman hidup. Insya Allah itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Pegang erat, usahakan diselaraskan kehidupan kita, amal perbuatan kita dengan Al-Quran. Setiap kita mau berbuat, lihat Al-Quran sesuai enggak dengan perintahnya Allah. Setiap mau kita beramal, ini sesuai dengan perintah apa justru yang malah dilarang oleh Allah. Setiap kita mau berbuat, harus ada tuntunannya. Harus ada pedomannya supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innaka ala siratim mustaqim. Ketika kita berjalan sesuai dengan Al-Quran, itulah jalan yang lurus. Di dunia itulah jalan yang lurus supaya menghantarkan kita sampai ke husnul khotimah. Di akhirat jalan yang lurus itulah jembatan yang bisa kita lewati sehingga lolos dari siksa neraka menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Dan sungguh Al-Qur'an ini menjadi benar-benar menjadi peringatan bagi kita semua. Ketika kita pegang teguh Al-Quran, kita amalkan apa yang di dalamnya. Ketika kita berbuat mau melenceng sedikit, pasti ada yang mengingatkan, oh itu tidak sesuai dengan kebenaran. Oh itu tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Oh itu larangan yang harus ditinggalkan. Ada yang mengingatkan. Hati kita ada yang mengetuk untuk tidak berbuat jahat. Hati kita ada yang mengetuk untuk terus berbuat kebaikan. Ketika Al-Quran itu kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Kenapa? Wasaufa tus'alun. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban semua itu. Ketika Al-Quran sudah diturunkan, nanti Allah akan tanya pada kita, sudah diamalkan belum? Hidup kita sudah menjalankan Al-Quran belum? Atau malah meninggalkannya? Atau malah berpaling? Semua akan dipertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita nanti pertanggungjawabannya bagaimana?
tinggal kita nanti menerima kitabnya dari tangan kanan atau dari tangan kiri, tergantung seberapa besar kita ikuti Al-Quran, kita ikuti petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.